Ya. Gimana? Om Ian sekarang lagi di mana, Om? Nah, inilah sambungan kita kemarin. Kemarin kita sudah naik kapal, terus kita coba perjalanan ke Pulau Pramuka, perjalanan laut segala macam. Nah, sekarang kita sampai pada tempat yang sedang kita kerjakan. Nah, inilah kondisinya. Awal ini kita berdiri di tempat penetasan penyu semi manual, artinya kalau semi alami, bukan semi manual, semi alami. Jadi kalau semi alami itu dia penyu datang ke pulau untuk menetaskan telur di tempat-tempat yang memang tidak terganggu oleh baik hewan maupun manusia dan lain-lain. Nah, sekarang dengan ada penangkaran ini dan memang pertumbuhan penduduk padat segala macam, akhirnya memang kita tidak bisa alami lagi. Jadi kita membuat semi alami. Semi alami itu apa? Artinya ini yang kita bentuk. Jadi tempat penetasan telur di mana masih menggunakan pasir manual. Nanti mereka rencana akan ditempatkan di sini telur-telur tersebut. Nah, kemudian lingkungannya juga dibuat lebih teduh karena penyu itu telurnya dia harus aman, harus teduh dan harus lain-lain. Lalu untuk menciptakan itu kita dari CCI awalnya hanya sesuai proposal itu hanya 5x5. Nah, ini saat ini ukuran 5x5 yang seperti kita mungkin bisa dilihat sekeliling. Jadi 5x5 ini hanya inilah tempat penetasan satu kotak. Ternyata dalam perjalanannya kemudian kita tadi kita lihat kalau penyunya sudah lahir itu tadi sangat rawan hewan, ternyata terutama tikus, kucing dan lain-lain termasuk juga manusia. Nah, oleh karena itu makanya kita harus membuat sekeliling dengan rencananya sekeliling kita buat temboknya. Artinya bukan hanya 5x5, kita membuatnya 10x5. 10x5 berarti termasuk dengan pembesarannya juga ya? Ya, termasuk pembesaran. Jadi begitu tadi tukik lahir, Termasuk yang luar itu? belum. Jadi hanya lingkungan ini saja dulu. Jadi pas tadi tukik lahir, biasanya mereka dipindahkan. Si tukik kecil yang umur 1-2 hari tadi dipindahkan ke tempat lagi yang lain, ruang pemeliharaan. Itu yang dia bisa besar. Itu juga harus tertutup. Karena kalau tidak tertutup, ya tadi dia bisa dimakan tikus, kemudian juga mungkin kucing atau hewan-hewan predator lainnya. Fasilitas yang akan dibangun rencananya seperti apa, Om? Jadi kalau kita lihat sekeliling ini udah Mungkin fasilitas lainnya? Fasilitas Atapnya barangkali? Oh iya, jadi kita ada beberapa tahap pembangunan ini. Jadi tahap pertama itu kita konsentrasi di bagian struktur bawah. Artinya struktur bawah itu dari slope. Ini slope. Oke. Slope. Kemudian ini dinding, kemudian tiangnya yang tadinya besi kita ganti dengan konstruksi Paralon sepertinya ya? Bukan paralon, ini hanya casing saja. Oke. Jadi Di dalamnya ada dia beton bertulang, coran konkrit. Artinya betul bertulang, kita pakai besi. Di sini ada, bisa dilihat nanti bisa diekspos besinya. Kemudian kita cover dengan maksud mungkin kalau melihat kondisi sekarang ini yang paling kuat adalah konstruksi beton ya mungkin ya Omar ya. Nah, ini ada sedikit masukan dari teman yang memang kebetulan bidangnya, kalau saya kebetulan bidangnya bukan bidang seni. Kalau ini kebetulan bidang sipil benar. Silakan Omar ya, coba dilanjut sambil ngobrol tentang konstruksi ini aja, beton terhadap korosi, terhadap segala macam mungkin lebih kuat ya. Silakan. Oke. Gimana Omar ya? Ya, kalau di laut beton pasti lebih kuat dibanding besi. Kalau besi banyak nggak kuat 2 tahun, setahun udah langsung karat. Jadi mendingan sekarang semuanya harusnya dari beton. Tapi kalau atapnya saya pikir sih masih bisa manfaatin karena emang masih bisa dipergunakan. Cuman jaringnya aja ini kita harus perbaiki. Oke. Cuman tiang-tiangnya kita udah cover sama Paralon ya, untuk mencegah korosi kerusakannya. Paralon fungsinya hanya casing aja. Okay. Nanti lama-lama kalau paralon kena panas hujan segala macam dia akan ini lepas sendiri nanti. Dia hanya sebagai casing aja, bukan sebagai penguat. Oke, terus kedepannya seperti apa ini?
setelah pengerjaan 5x5 ini selanjutnya ke arah Selanjutnya pembesaran ya, ke arah sebelah sana ya. Yang penetasan itu ya. Jadi ini kita di ruang penetasan telur tadi yang kita lihat penghuninya, ini ruang pemeliharaan. Nah bisa dilihat, jadi bisa dibayangkan kenapa kita tidak cukup dengan ruang penetasan. Kita lihat harus keseluruhan karena begitu ini penyunya tukiknya lahir, dia dibawa ke ruangan sini. Nah otomatis secara keamanan keseluruhan harus menyeluruh, jadi harus memang. Materialnya gimana Om? Itu dia, ini kasus-kasus Coba yang, kita yang, selesaikan. yang apa namanya Terjadi. yang terjadi dan memang secara apa namanya nyata ya, kita namanya pembangunan identik dengan material, pembangunan pasti dengan pekerja. Sampai saat ini pekerja udah 3 minggu tapi memang hasil yang bisa kita hasilkan cuma seperti itu. Kenapa? Ya salah satunya tadi material di sini kita tidak boleh menggunakan material laut, pasir laut, bata laut, terus yang lain-lain bahan-bahan laut, termasuk kayu pun tidak boleh kayu laut. Jadi kita semua mengadakan dari darat. Nah, untuk mencapai material tersebut sampai di tempat ini itu 3-4 hari, Om. Jadi apa tuh? 3-4 hari. Maka kalau misalkan 3-4 hari bisa dibayangkan bekerjanya si pekerja itu hanya berapa hari. Gitu. Sementara mereka tetap bicara di sini harus standby, harus memperbaiki. Nah ini tadi Om, ini nanti semua dibongkar, ini kita bongkar, kita ganti seperti bata yang ada di sana. Ini yang tadi diceritakan di luar dari proposal awalnya ya. Di luar dari proposal, jadi karena memang kita tidak berpikir, kita hanya berpikir kompleksitas tentang dari penetasan, karena itu yang urgent, ternyata, prakteknya ya. Ternyata ini satu kesatuan, bangunan ini adalah satu kesatuan, jadi memang tidak bisa kita membangun secara sepotong. Mungkin kita hanya bisa bangun tadi kata saya, mungkin untuk tahap kedua adalah perbaikannya di atap, dari atap kita perbaiki, kemudian kelengkapan ini kan mungkin sistem drainase. Nah ini Om, Ada heater segala ya, heater, jadi tahap termometer. kedua ini kita mesti siapkan adalah sistem drainase. Di sini harus dibuatkan pipa, ini pipa supaya air itu begitu ini dikuras, kolam-kolam bermainnya mereka tukik itu dikuras, airnya langsung keluar. Saat ini kan Tergenang gitu aja ya? tergenang di sini. Nah ini lama-lama ini akan jadi padat ini pasir ini dan tidak baik juga untuk area mereka. Harusnya dia gembur seperti ini pasirnya. Oh, ini Pasir kan- kering ya, Ya, jadi. ini maksudnya inilah harusnya seperti ini. Oke. Seperti dia tidak Itulah jadinya pentingnya drainase tadi ya. ya pemipaan segala macam untuk pembuangan air supaya tanahnya tetap gembur, kemudian juga memang bisa dipakai ya untuk ininya. Jadi kesimpulannya untuk tahap pertama yang tadinya hanya penetasan saja, 5x5 di sini jadi berubah ya Om ya. Ya, jadi berubah. Jadi di skopnya sini- berubah. Di sini tantangannya adalah kita yang awalnya cuma 5x5 ya seperti ini, kita bekerja sekarang menjadi ukurannya 10x5. Tapi itu kedua material di sini sangat sulit. Bukan sulit artinya semua material bisa diadakan, tapi membuat penuh waktu itu sekitar 3-4 hari mereka pasti. Seperti sekarang kita masih kendala di material pasir, dan itu memang dia belum datang, rencana baru hari ini, tapi ternyata belum masuk juga. Jadi mudah-mudahan dengan segala persoalannya bangunan tetap selesai. Jadi target pertama nanti kesimpulannya bangunannya ini semua tinggi 1,20 m, kemudian nanti ada pergantian jaring ini kita ganti. Jaring ini kita ganti. Nah untuk sementara memang tidak ada atap ini kita belum ganti, itu tahap kedua. Jadi sementara dindingnya adalah ini. Harusnya kita menggunakan dinding nanti kawat ya, bahan kawat yang agak bagusan supaya lebih awet lagi. Karena kalau ini mungkin umurnya juga hanya sekitar ya 2-3 tahun lah. Mungkin juga kendala berikutnya selain waktu juga spesifikasinya ya Om ya. Ya spesifikasi Yang jadi tadi untuk disebutkan khususnya tadi ya. untuk Ada di- peraturan ya, tertentu ya. Secara peraturan daerah tidak boleh menggunakan seluruh bahan material yang berasal dari laut, baik dari material kayu maupun material alam. Yang kedua,
spesifikasi teknik untuk wilayah laut ya, artinya bahan-bahan materialnya. Kalau besi ya misalkan aluminium, atau kalaupun tidak dia harus di cover lagi, harus segala macam itu. Jadi tantangannya memang cukup tinggi, tapi mudah-mudahan semuanya bisa tercapai. Kami optimis program ini harus tetap selesai dengan segala kondisi dan kesulitannya, supaya bisa dapat mendukung program penyu secara penuh. Kalau dilihat dari optimistis case gitu Om, kapan kira-kira ini bisa terlaksana Om untuk tahap 1 ini Om? Kita Kira-kira? target sih mudah-mudahan di akhir Mei ini semua selesai. Ayo, pengen Jadi akhir Mei kita benar-benar selesai, atau paling telat juga mungkin melintas di bulan Juli kalau materialnya memang agak sulit. Jadi tapi kami tetap optimis, schedule pertama kita di bulan Mei, mudah-mudahan selesai. Mohon bantuan doa dari semua teman-teman, mohon bantuan doa dari semua rekan-rekan, baik dari members, non-members maupun partisipan, juga bagi yang mengetahui tentang konservasi penyu. Dari ADM juga? Ya, tentunya dari ADM harus, karena salah satu ini bisa terwujud adalah kami hanya sebagai penggiat. Artinya kami tanpa support dari dari dana maupun dana dari ADM itu sangat-sangat sulit bagi kami, karena kami bukan suatu komunitas itu hanya sebagai, bukan organisasi profit. Jadi memang di sini kami coba mengikuti kegiatan tersebut sebagai bentuk kami partisipasi terhadap penyu dan terhadap regenerasi penyu selanjutnya. Juga tentunya sebagai satu keluarga besar di Astra Dayat Sunarto. Mungkin dari situ, dari saya seperti itu. Silakan. Kita coba lihat-lihat kompleks ini ya Om ya. Ya, silakan. Supaya untuk menjadi bahan evaluasi kepentingan keperluan di depan yang kurang-kurang apa lagi gitu. Oke. Mungkin begitu. Silakan Om. Ya, terima kasih Om Iwan. Ya. ayo.